Halo, Taurus. Wah, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Taurus. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa ya, atau terbolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Jadi, kali ini kita cek energi Taurus dan orang yang di-link sama Taurus. Energi kamu dan energi dia juga ya. Kita cek juga bagaimana dia ya. Oke. Taurus. Shuffle dulu. Oke. Appreciation. Ini beberapa ada energi Capricorn ya. Sesama elemen tanah, sesama Taurus, Capricorn, Virgo. Ada juga Leo. Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, Libra. Ini strong ya. Libra dan Leo. Oke. Ada Cancer. Bisa energi aja ya. Jadi ini kemungkinan energi kamu yang di baris pertama, tapi karena ini general bisa kebalik ya, bisa dia. So jika ini kamu, aku ngelihat kamu kayak ngerasa sangat ingin diapresiasi, kamu ingin dihargai gitu, atau ya kamu ngerasa pengen lah ada cinta yang tulus, pengen ada cinta yang benar-benar cinta, pengen merasakan cinta yang sesungguhnya. Ini beberapa kalian ya, entah kayak lebih sering ada di hubungan toksik, lebih sering ada di relasi, di koneksi yang sebenarnya kamu pun nggak menemukan kebahagiaan di situ. Nah, beberapa gitu. Ini ya beberapa kalian, kamu jadi bingung, kamu jadi merasa overthinking, kamu jadi banyak berpikir, kamu ngerasa mana sih yang benar buat aku, gitu. Entah memang kamu di-link sama seseorang nih, tapi ada juga orang lain lagi. Bisa juga ada orang sesudahnya, ada orang sebelumnya. Tapi kamu kayak terkoneksi sama seseorang, salah satu dari mereka ya. Ada yang koneksinya kuat banget sama kamu, melekat. Kamu belum bisa melupakan dia. Kamu merasa dia yang mampu menaklukkan kamu. Kamu rasa dia yang bisa membuat kamu lunak ya. Membuat kamu baper. Gitu. Tapi beberapa kalian yang dipikirkan gak hanya soal percintaan. Kamu mikirin juga, aku kayak pengen loh dihargai dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, keuangan.
Ya beberapa kalian kayak pengen aja diapresiasi, atau ya kamu pengen sukses gitu, pengen kaya. Ya banyak orang memang kan pengennya kaya, pengen uang, hamba ingin uang gitu. Cuma semua butuh proses ya. Tapi memang beberapa kalian ini sudah deket kok dengan keberhasilan. Tapi memang gak semua perjalanan hidup orang sama. Ada yang memang harus tertatih-tatih, banyak cobaan, banyak rintangan, baru bisa berhasil. Ya untuk menguji kesabaran kamu juga. Dan beberapa di sini ya, kita harus ngerasain sakit banget. Itu bisa aja ada pembayaran karma di situ, entah karmanya kita atau karma orang tua kita, karma leluhur, karma keluarga. Ya bersyukurlah kamu karena kamu yang kuat, maka kamu yang menjalaninya. Bisa juga yang di atas sedang membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berkualitas. Makanya ujian hidup kamu berat gitu. Bisa vice versa ya. Bisa juga memang seseorang yang dealing dengan kamu nih lagi mikirin kamu banget, karena ya bisa aja di sana ada karma yang dia jalani gitu. Tapi ini ada yang twin flame ya, saling memikirkan, beradu ego, sama-sama keras lah kita. Sama-sama cinta padahal gitu say ya. Ini ada yang sama-sama sayang loh. Cuma ya gimana ya, kadang gak semua kisah percintaan itu bisa berhasil. Atau ya tidak semua orang bisa merasakan kisah cinta yang mulus-mulus aja. Ya kita gak bisa samakan cerita kita dengan cerita orang. Ya jalan hidup beda-beda ya. Kita lihat lagi lah, ini perasaan dia ke kamu, bagaimana perasaannya. Perasaannya, ini ada adjacent possibilities. Adakah yang dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Ini Leo muncul lagi say. Leo. Ada apa dengan Leo? Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Scorpio ya. Scorpio. Kuat sih Scorpionya. Cancer. Oke. Ini juga strong Aquarius ya. Oke. Jadi kalau aku lihat, dia ngerasa bingung ya. Mungkin kalian sama-sama bingung. Kan ada yang mirror ya. Tapi ada juga yang memang dia bingung sendiri menghadapi koneksi kalian, relasi kalian. Ini beberapa bingung ya karena ada cinta bersegi-segi ya. Entah ada pihak lain di hubungan kalian. Gitu. Orang yang dealing sama kamu ini kadang dia mikir ya, kamu sebenarnya kebahagiaan buat aku. Ini ada orang yang dia memang senang sama kamu, dia nyaman sama kamu ya karena cinta, karena sayang sama kamu. Tapi ada juga di sini yang karena ya dia merasa kamu mungkin bisa dimanfaatkan, dia merasa mungkin kamu sabar, kamu ada polosnya atau apa ya gitu. Tapi kan ada momen dimana kamu kan bisa juga memberontak, kamu kan juga bisa marah, kamu kan manusia biasa juga ya. Kita manusia kan ada waktunya kita bisa meledak gitu. Nah saat dia ngerasa dia tidak sesuai dengan harapan kamu, ya dia bingung bagaimana menghadapi kamu.
Ya jujur aja, kadang dia ada perasaan takut atau dia yang nggak berani gitu menghadapi kamu. Dia tahu kalau kamu tuh udah marah kayak gimana. Dia udah tahu kalau kayaknya ada resiko lah kalau kembali ke kamu. Kalau mendekat ke kamu pasti ada aja lah drama lagi nantinya. Dia rasa begitu. Bisa vice versa ya. Ada juga di sini seseorang yang ya ini bisa dia tapi bisa kamu juga gitu ya, bisa kebolak-balik. Pada akhirnya ada seseorang yang merenung, berkontemplasi atau berdoa atau kayak ya aku merenung gitu, ternyata kalau tidak bawa ego kayaknya masalah kita bisa selesai. Tapi kalau bawa ego, bawa keras kepala, itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Ada yang ya mulai introspeksi diri. Cuma ketika ini sudah melihat ke dalam diri masing-masing, sudah koreksi diri ya, ujung-ujungnya ini berakhir juga gitu. Ada yang memang pergi, ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Ada yang merasa ya mau kayak gimana pun ya relasi ini, koneksi ini nggak dibawa kemana-mana gitu. Atau ini udah terjadi, atau ya udah sedang terjadi kah atau nanti gitu. Pada akhirnya ya mau nggak mau harus move on, harus merelakan, harus mengikhlaskan kamu, atau kamu juga harus seperti itu. Seperti itulah ya, sakit sih, sedih, kayak kok gagal sih gitu ya, kayak ya kok nggak berhasil hubungan ini, koneksi ini kok nggak berhasil atau belum berhasil ya, karena beberapa ada yang pergi untuk kembali lagi tapi ada juga yang pergi ya memang selamanya dia bisa pergi gitu, maksudnya ya selamanya mungkin dia berakhir dengan kamu. Dan mungkin ini bisa dia atau kamu ya, ini beberapa kalian yang kamu jadi merasa ya kayak gimana ya melanjutkan semua ini, atau ya diantara kalian udah ada gitu ke orang lain, cuma bingung aja gitu ya, aku gimana ya ngelanjutin ini ke dia gitu, kayak koneksi atau relasi ini atau hubungan sama seseorang ini kayak susah berkembang, susah untuk dilanjutkan, atau ya toksik sebenarnya sama orang lain. Terus entah dianya atau kamu jadi berpikir, apa aku kembali aja ke yang ini ya gitu. Aku ngerasa gitu, ada tentang masa lalu dengan masa depan, atau ada orang sebelumnya dan ada orang sesudahnya. Kita bisa merasa kayak gue udah ngejalanin ini nih sama ini atau sama itu, tapi gue ngerasa gak berkembang, gue ngerasa ini toxic, gak sehat buat gue. Terus tiba-tiba kayak jadi pengen deh ke orang lama. Nah ada yang kayak gitu tuh, entah kamu pengen gitu ke mantanmu, atau dianya pengen gitu ke mantannya. Bisa juga mantanmu yang ngerasa mau ke kamu. Nah ya bisa vice versa lah. Itu beberapa ya, nggak semua. Dan ada juga yang ini tentang keluarga ya. Entah pihak lain itu nggak hanya tentang orang ketiga, tapi bisa ya itu adalah keluarga. Orang tua kah, atau ada teman, ada yang lain mempengaruhi. Bisa juga punya keluarga, jadi kan nggak mudah gitu. Kadang ya mau nggak mau kita harus menerima kenyataan. Ya udah ginilah jalan kita, udah ginilah takdir kita. Tapi kayak aku ngerasa entah dia entah kamu kayak nggak bahagia gitu. Ya entah siapalah. Kayak susah banget buka hati ke yang lain, susah banget. Terutama Taurus, kalau Taurus sudah cinta ya, cinta banget gitu ya.
Ya, beberapa. Beberapa Taurus itu kalau udah sayang ya sayang banget. Nggak mudah menggantikan posisi seseorang di hati kamu kan. Jadi ya kita bisa aja menerima kenyataan, menerima takdir. Cuma ya hati kadang nggak bisa dibohongi kalau yang kita sayang itu siapa sebenarnya. Oke. Aku lanjut ya pakai kartu ini. Aku shuffle dulu. Taurus. Oke. Nine of Wands. Wah. Ini ada Gemini ya. Ada apa ini dengan Gemini? Kuat banget dari tadi ya. Ada Gemini. Apakah mantanmu Gemini? Atau ya orang lain ini bisa Gemini ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Ada juga Leo kan. Leo muncul lagi. Sagittarius, Aries. Cancernya muncul lagi. Nah ada Pisces. Pisces, Scorpio. Oke. Sesama Taurus mungkin ada ya. Capricorn, Virgo. Itu Scorpio-nya juga kuat ya. Scorpio. Wah. Nah, ini Capricorn. Strong. Sesama Taurus ada dan Libra ya. Itu kuat sih. Ini Cancer juga kuat. Scorpio lagi ya. Oke. Jadi ini beberapa kalian, apalagi kalau udah awakening, terbangun spiritualmu, kamu jadi kayak orang yang ya senangnya menyendiri aja. Kamu merasa kamu perlu memproteksi dirimu dari orang-orang yang gak berfaedah. Mungkin kamu sekarang udah punya pola pikir yang males gitu ya, udah gak suka rame-rame gitu. Kamu udah kayak orang yang males ngadepin orang yang toksik, yang negatif untuk kamu. Kamu gak ngeladenin lagi drama-drama, gak ngeladenin orang yang mau bacot doang gitu. Ya beberapa kalian gitu. Kamu menarik diri kah, menutup diri, kamu merasa kayak lebih nyaman aja sendiri gitu. Mungkin banyak yang ingin kamu renungkan tentang hidup kamu, ya. It's okay, nggak apa-apa. Ini ada yang koneksinya kuat banget, itu twin flame ya, atau ini soulmate-mu. Jadi susah banget lupain dia, susah banget. Beberapa di sini entah dianya atau kebalik ya, bisa kamu. Ya di antara kalian. Dia ini seseorang yang sebenarnya dia menyesal gitu, kayak ya andaikan aja aku bisa mengubah keadaan, andaikan aja dulu aku tidak kekanak-kanakan, beberapa gitu. Andaikan aja dulu waktu itu aku nggak keras, andaikan aku saat itu nggak egois, andaikan saat itu aku menghargai kamu ya. Ada yang gitu, jadi kayak orang yang pengen sebenarnya memutar waktu ke belakang untuk memperbaiki semuanya lagi. Karena jujur aja, ngejalanin hidup yang sekarang juga nggak tahu ke depannya gimana. Karena ya yang dia cintai itu kamu, atau kamu merasa yang kamu cintai ya dia gitu. Itu sih. Entah siapa, ada yang merasa menyesal. Cuma di sini kan ada tentang destiny nih, takdir. Ya kadang kita berusaha keras juga, kalau memang dia bukan untuk kita, apalah daya kita gitu kan. Kalau memang kamu bukan untuk dia, apalah dayanya dia gitu. So ya kadang ada aja hubungan-hubungan toksik yang kita jalani selama ini, itu sebagai pelajaran hidup aja, pengalaman, supaya kamu ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kuat banget ya,
belajar dari masa lalu, belajar dari pengalaman gitu. Cuma beberapa kalian ya kamu ngerasa ya makin stres aja karena ada pikiran-pikiran yang lain juga kan, mikirin keluarga lah, kerjaan, keuangan. Jadi ya gitulah hidup ya. Namanya masalah ada aja gitu. Oke, aku lanjut ya. Capricorn di sini. Terus ada Capricorn lagi, Taurus sama Virgo. Virgo. Ini ada Leo, Sagittarius, sama Aries. Oke, ada Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Terutama Libra ya. Virgo. Leonya juga muncul lagi. Ada Aquarius juga kuat ya. Bisa energi aja. Jadi aku ngelihat orang ini tuh masih menginginkan kamu sebenarnya. Cuma aku ngerasa kayak ada amarah dalam dirinya. Tapi ini bisa vice versa ya. Entah dianya atau kamu. Cinta itu ada, tapi benci itu juga ada gitu kak ya. Ya dia ngerasa aja aku mencintaimu, tapi aku rada-rada bisa nggak suka gitu sama kamu, atau benci lah atau apa. Mungkin ada drama atau ada apalah gitu. Tapi ada juga yang ini orangnya sebenarnya dia ketergantungan sama kamu. Dia merasa membutuhkan kamu mungkin. Ya ada seseorang di sini yang ngerasa aja kamu tuh bisa diandalkan gitu. Entah kamu tuh orangnya penyayang, ya entah ada di sini orangnya sabar, ada orangnya yang mau mengalah. Nah, pasti kalau orang yang kayak gitu kan, ya jangankan dia gitu, yang lain juga sulit lupakan kamu sebenarnya. Gitu. Tapi ada juga di sini yang ya terlihat kayak ini hubungan karma atau karmik ya. Entah kamu ke seseorang ini gitu, atau dia ya merasa aja ini kayak hubungan karma. Jadi yang nabur baik ya menuai baik lah, nabur buruk menuai yang buruk. Dan itu udah terasa sekarang efeknya. Maksudnya ya kita sebenarnya udah nggak ada gunanya lagi berdebat soal itu, atau kamu sama dia itu udah nggak perlu lagi berdrama-drama, karena kan Tuhan dan semesta kan menunjukkan kok yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu. Contoh ya, kalau ada seseorang yang hidupnya semakin berkah, semakin banyak anugerah, berarti kan ada karma baik di situ. Tapi kalau hidup orang yang semakin berantakan, kacau balau, ya ada karma buruk di situ sebenarnya. Nah, cukup itu aja sebenarnya yang ya kita lihat aja ke diri masing-masing gitu. Jadi ya itu mungkin udah nggak ada gunanya orang ini apa ya, kayak bikin drama lagi itu udah nggak guna sebenarnya. Cukup serahkan aja sama yang di atas, kan Tuhan maha adil ya, maha tahu gitu. Dan aku ngelihat ini beberapa kan ada yang koneksinya, relasinya nggak jelas atau relasi biasa, entah ini teman gitu ya, beberapa ada rekan juga kayak rekan kerja gitu, rekan bisnis atau apa. Jadi kayak ya itu yang susah sebenarnya ya, beberapa. Cuma siapapun ini ya, dia masih mau memperhatikan kamu diam-diam. Dia masih mau memantau kamu, atau dia masih mau sih lihat-lihat sosmedmu, lihat-lihat media sosial kamu, cari tahu kamu. Ini bisa vice versa. Atau kamu masih mau memantau dia. Ya bisa aja dia cek sosmed kamu. Kalau kamunya cek dia di tarot gitu. Energinya gimana? Gitu kan, say. Dan apa ya, dia tuh
cuekin kamu mungkin ya. Dia pasif, dia ya gitu sih. Kelihatan kayak dia nggak peduli lagi. Tapi dia masih ada hatinya ke kamu. Bisa aja seseorang ini pasif karena dia mungkin jenuh ya. Mungkin dia bosan dengan relasi atau koneksi ini. Bisa juga ya dia memainkan sifat manipulatif. Kayak orang yang memanipulasi perasaan, memanipulasi keadaan, seolah-olah nggak cinta kamu, seolah-olah nggak butuh kamu, gitu. Padahal dia butuh kamu loh sebenarnya. Terus ada yang memang ya pada akhirnya mendekat ke kamu, tapi ya gitu. Dia bikin kamu kecewa lagi, atau dia manfaatkan kebaikanmu. Ada yang kayak gitu. Oke. Jadi ya entah dianya atau kamu, ada seseorang di sini yang ya dia merasa populer mungkin ya. Dia merasa banyak yang mau sama dia. Dia kayak ngerasa aja ada kok yang lain yang mau sama aku. Jadi ya kamu mungkin nggak jadi prioritas gitu. Sedih ya. Oke lah. Pada dasarnya ini hanya ego semata gitu ya. Entah siapa di sini kalau terus-menerus memenangkan ego, akhirnya menghancurkan diri sendiri sebenarnya. Bisa aja kan kayak sebenarnya aku pengen bersama dengan kamu, tapi karena egoku, karena aku keras kepala, bahkan ini ada yang kasar ya beberapa. Jadi ya gitu, dia nggak berjuang ke kamu. Cuma ini kayaknya berujung penyesalan deh ya, aku lihat. Oke, Taurus. Nah, ada blame. Ini orangnya ragu sama kamu, atau kamu ragu sama dia, padahal cinta ya. Iya, ada cinta sebenarnya. Dia mencintaimu, tapi dia mungkin gak yakin. Cuma ya kamu juga gak yakin jadinya. Nah, ada ego kan, pride. Ada orang yang gengsi di sini, ego. Udah salah juga, tetap aja egois, tetap aja gengsi. Nih, harusnya kan disiplin lah. Kalau salah ya salah gitu. Jangan mainin mental victim. Mental victim itu yang nggak mau introspeksi diri, maunya menyalahkan pasangan. Ini semesta bilang ya, kehadiran seseorang itu sebenarnya karena sebuah alasan. Bisa saja seseorang itu hadir membawa efek yang baik ke kamu, tapi ada juga yang membawa efek buruk. Cuma pada dasarnya itu semua bisa membentuk kamu menjadi pribadi lebih baik, pribadi lebih dewasa, pribadi yang lebih kuat gitu ya. Nah, ada seseorang yang merasa bersalah. Ya, sadar gak sadar orang itu menerima karmanya. Cuma kan di sini ada orangnya gengsi ya. Gengsi lah. Masa aku nunjukin hidup aku banyak karma. Ini kan ada ya, karma itu kayak dia gak bahagia sama yang lain. Dia mungkin krisis keuangannya, tapi dia kan gak mau nunjukkan itu. Dia malu gitu. Tapi kamu tetap sih dicintai sama dia. Ya bisa aja ya perlahan, ya doain semoga dia bisa perlahan lebih baik. Setidaknya bisa memperbaiki dirinya lah, supaya merubah hidupnya menjadi lebih baik juga gitu. Oke? Jadi ini untuk Taurus ya. Mungkin beberapa aja yang cocok nih, atau vice versa dengan cross watcher, terbalik ya energinya, bisa aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.